channel Filmku Film Indonesia, sebuah channel yang mengupas tentang film Indonesia, aktor, aktris, sutradara, dan berbagai hal yang terkait dengan film Indonesia. Kali ini berita datang dari Tukul Arwana. Sedikit orang yang tahu bahwa komedian ini terlahir dengan nama Rianto. Namun karena sejak kecil Rianto sering sakit-sakitan, maka orang tuanya menambah kata Tukul pada namanya, yang artinya tumbuh, sehingga namanya menjadi Tukul Rianto. Anehnya setelah namanya diubah ia menjadi jarang sakit. Ia pun akhirnya akrab dipanggil Tukul. Di usia 5 tahun, Tukul yang sering sakit diasuh oleh tetangganya, Suwandi. Orang tua Tukul, Abdul Wahid dan Sutimah almarhum yang memiliki 4 orang anak rela menyerahkan Tukul karena Suwandi sangat menginginkan Tukul menjadi anak angkatnya. Tukul muda sudah mulai melawak secara alami sejak kelas 6 SD. Berbagai macam perlombaan lawak mulai dari tingkat Kota Madya Semarang, Jawa Tengah, DKI, dan Jabotabek, serta tingkat nasional sudah dia coba. Dan usahanya pun tak sia-sia. Ia berhasil menjuarai berbagai perlombaan melawak. Setelah lulus SD, putra ketiga dari pasangan Abdul Wahid dan Sutimah ini melanjutkan sekolahnya ke SMP Muhammadiyah Indra Prastya. Namun pada saat Tukul duduk di bangku kelas 3, orang tua angkatnya Suwandi mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan rumah yang selama ini ditempatinya harus dijual. Puncaknya, saat Tukul masuk SMA Ibu Kartini, Jalan Sultan Agung Semarang, Tukul mulai kesulitan untuk membayar biaya sekolah. Tukul pun mulai mencari pekerjaan apa saja untuk membiayai sekolahnya. Ternyata, ijazah SMA-nya tak menjamin Tukul mendapatkan pekerjaan yang diharapkannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain melawak, ia juga menjadi supir angkot, supir truk gas LPG, dan berbagai pekerjaan lain yang ia geluti. Setelah berganti-ganti pekerjaan, Tukul akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Jakarta atas ajakan temannya Joko Dewo dan Tony Rastafara sekitar tahun 1992. Selama beberapa tahun di Jakarta, nasibnya belum juga berubah. Di kontrakannya yang terletak di bilangan Blok S Jakarta Selatan, Tukul banyak dibantu Joko Dewo dan Tony Rastafara untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam keadaan ekonomi yang belum berkecukupan, Tukul menikah dengan gadis berdarah Minang bernama Susiana, atau yang sekarang lebih dikenal dengan panggilan Susi Similikiti. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai 2 orang anak yang bernama Novita Eka Afriana dan Wahyu Johan Utama. Setelah menikah, Tukul dan keluarganya tinggal di sebuah kontrakan di daerah Cipete Utara. Sampai akhirnya Tukul melamar pekerjaan di Radio Humor SK dan bekerja di sana bersama rekan pelawak yang lain seperti Bagito, Patrio, Ulfah Dwiyanti, dan lain-lain. Sebelumnya, Tukul sempat menjadi supir pribadi untuk menafkahi keluarganya. Titik balik karirnya pun mencuat ketika menjadi pendamping Joshua di video klip Air dengan ikon di obok-oboknya sekitar tahun 1997. Dan inilah yang melambungkan nama Tukul Arwana. Sampai akhirnya dia dipercaya membawakan acara musik Aduhai di TPI serta acara Dangdut Ria di Indosiar. Saat itu nama Tukul Arwana kian melesat. Apalagi ketika Trans 7 mempercayakan menjadi pembawa acara talkshow Empat Mata. Bukan Empat Mata,
dan kini menjadi Ini Baru Empat Mata. Tukul pun sempat membintangi film layar lebar berjudul Otomatis Romantis. Dalam film yang disutradarai Guntur Suharyanto ini, Tukul berperan menjadi suami Wulan Guritno dalam sebuah rumah tangga yang di ujung kehancuran. Dan sampai sekarang, Tukul Arwana masih menjadi komedian dan presenter ternama di Indonesia. Beberapa program TV teranyar yang melibatkan Tukul Arwana pun laris manis mendulang penonton. Seperti Ini Baru Empat Mata, Tukul Arwana One Man Show, Temu Lawak Indosiar, In the Coast, dan Semangat Bayangkara. Namun kini sang komedian dikabarkan sedang terbaring sakit karena pendarahan otak dan masih dirawat di ruang ICU di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Bahkan di tengah proses penyembuhannya, tak sedikit media yang mengabarkan Tukul Arwana telah meninggal dunia. Dan kabar tersebut langsung ditampik oleh sang manajer Rizky Kimon, bahwa Tukul Arwana alias Tukul Rianto belumlah meninggal. Meski tidak bisa menjelaskan secara medis, tapi Rizky Kimon menyebut Tukul Arwana kondisinya semakin membaik, walau membutuhkan perawatan intensif terkait penyakitnya. Kita doakan saja semoga Tukul Arwana segera diberi kesembuhan dan bisa menghibur kita kembali. Teriring doa dari kami, Filmku Film Indonesia.